Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan perkuliahan secara online. Nah, pertemuan kali ini kami akan membahas tentang unsur-unsur jurnalistik TV. Apa saja itu unsur jurnalistik TV? Pertama adalah news anchor, atau lebih dikenal dengan bahasa Indonesia pembawa berita atau penyaji berita. News anchor ini memiliki peranan sangat penting dalam menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat luas, karena berita yang akan diberitakan itu lebih mudah dicerna dan apik disampaikan kepada khalayak. Bagaimana cara pembawaannya atau image seorang news anchor itu juga turut mempengaruhi apakah berita yang disampaikan itu tersampaikan dengan jelas, diterima dengan jelas atau baik ataupun tidak. Itu tergantung daripada bagaimana pembawaan news anchor. Kemudian ada yang namanya narasumber. Narasumber adalah berita yang baik tentunya harus memiliki informasi dari narasumber yang terpercaya serta memiliki kredibilitas baik, dan hal itu berlaku untuk jurnalistik pada semua media massa. Jadi narasumber itu berlaku untuk media cetak, media elektronik. Jadi seperti itu yang dinamakan unsur-unsur jurnalistik. Jadi pengaruh dari news anchor, kemudian narasumber pun berpengaruh apabila news anchor menyampaikan berita. Apakah tersampaikan dengan baik, dengan jelas atau tidak. Kemudian ciri khas dalam jurnalistik televisi adalah khalayak atau penonton bisa menyaksikan dan mendengar langsung informasi apa yang diberikan oleh narasumber melalui gambar dan suara sekaligus secara langsung. Maksudnya secara langsung, media lain lebih banyak mengutip seperti menyalin informasi dalam bentuk tulisan untuk media cetak, atau merekam hanya suara saja untuk media radio. Sedangkan media televisi bisa menyampaikan secara langsung dengan gambar dan suara. Kemudian bahasa. Bahasa sebagai bagian dari ilmu komunikasi yang tak lepas dari penuturan dan penyampaian informasi. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam jurnalistik, termasuk juga jurnalistik televisi. Jadi seperti itu, kira-kira dapat dipahami. Apabila tidak dapat dipahami, tolong dicatat pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya. Nanti akan saya jawab baik melalui email ataupun WhatsApp. Bahasa dalam jurnalistik televisi tidak menggunakan kata bahasa baku yang sering kita pelajari dalam materi bahasa Indonesia, namun lebih kepada bahasa tutur sehari-hari yang banyak digunakan masyarakat. Dengan begitu, berita yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan direalisasikan kepada masyarakat. Jadi dalam penggunaan bahasa pun seorang jurnalistik maupun seorang news anchor harus berhati-hati, karena bahasanya jangan bahasa baku, tapi harus bahasa tutur. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya kami sudah memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa bahwa tugas pembuatan berita baik itu soft news maupun hard news yang
sebelumnya saya katakan dikumpulkan pada saat UTS, namun dalam kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, kami akan memberikan waktu yang fleksibel, jadi mungkin bisa dikumpulkan pada saat bersamaan dengan ujian akhir semester. Jadi seperti itu pada teman-teman mahasiswa. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan di pertemuan ke-8 kita bisa bertatap muka. Selamat siang dan selamat belajar.